Singkat cerita, 2 hari telah berlalu semenjak kejadian di episode sebelumnya. Clark, Bellamy, dan yang lainnya sudah kembali ke camp Jaha. Saat ini Clark sedang berdiskusi dengan Bellamy mengenai rencana mereka untuk menyelamatkan anak-anak The 100. Tiba-tiba saja, Vino datang menghampiri mereka berdua. Sudah 2 hari berlalu dan Clark masih belum berbicara dengan Vino. Kali ini Vino yang mengajak bicara duluan. Tapi tetap saja sikap Clark menjadi berubah. Ia hanya menjawab saja kalau ditanya oleh Vino. Di sana ada Murphy juga yang ikut nimbrung berusaha mencairkan suasana. Namun dia juga malah kena semprot oleh Clark. "Meskipun orang-orang memaafkanmu, bukan berarti aku juga," ujar Clark. Ketika Clark tinggal sendirian, Raven yang kali ini menghampiri dan mengatakan tentang dirinya yang telah menemukan sesuatu. Jadi intinya guys, Raven berhasil mengetahui kenapa sinyal radio di sekitar wilayah ini sangat buruk. Sekaligus hal itu juga menjadi penyebab kenapa pesawat Exodus bisa berakhir jatuh. Itu semua disebabkan oleh gangguan sinyal yang dipancarkan menara yang berada di Gunung Cuaca, yang tentunya adalah milik kaum Orgun. Dan begitu pula lah alasan kenapa saat itu pesawat The 100 juga tidak bisa mendarat di Gunung Cuaca. "Jika aku bisa menemukan menaranya, aku bisa meledakkannya," ujar Raven. Tiba-tiba di sana Abby datang bersama dengan Mayor Byrne. Tentu saja melarang Raven dan Clark untuk melakukan hal yang ceroboh. Namun setelah mendengar kalau menara yang dibicarakan Raven inilah penyebab mereka kesulitan menghubungi stasiun yang lain, Abby pun setuju untuk mencari dan meledakkan menara tersebut agar mereka bisa mencari stasiun lain yang berhasil selamat, sehingga jumlah prajurit mereka juga bisa bertambah. "Tapi syaratnya aku harus ikut dengan kalian," ucap Abby. So we lost John and Bege. It's the best tracker we've got. I can't believe it. I know you're worried about Finn. Di sisi lain, Ken dan Telo masih dikurung oleh kaum Grounders. Namun tak lama kemudian, datanglah beberapa Grounders yang ingin membuat Ken dan Telo untuk saling membunuh. "Please, kumohon pada kalian semua, kami hanya ingin menjalin perdamaian dengan kaum Grounders," ucap Ken. Salah satu Grounders yang mengaku sebagai Heda menyela, "Apanya yang perdamaian? Dengan mengirimkan orang untuk membunuh 18 warga di salah satu kampung kami? Itu yang kau sebut perdamaian?" Meski Ken dan Telo berusaha membela diri mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, pria itu tidak peduli dan beranjak pergi setelah menjatuhkan sebuah pisau di lantai untuk dipakai oleh Ken dan Telo agar saling membunuh. Namun, mereka meninggalkan seorang wanita Grounders yang bernama Lexa di sana. Dia katanya bertugas mengumpulkan darah dari seseorang yang terbunuh. Di situ, Telo dan Ken tentunya tidak akan tega untuk membunuh satu sama lain, sehingga keduanya bertanya pada Lexa, apa yang akan terjadi pada mereka jika memilih untuk tidak saling membunuh. "Komandan kami akan membunuh kalian berdua," jawab Lexa. Ken lantas segera mengambil pisau yang tergeletak dan berdiri menghadap Telo. "Hanya ada satu cara," ucap Ken sambil berjalan mendekat dan memberikan pisau tersebut kepada Telo. Ia meminta agar Telo membunuhnya, sehingga perdamaian antara Grounders dan Sky People bisa terjalin. Ini untuk menebus kesalahan Vino yang telah membantai 18 warga kampung Trikru. Tetapi karena Telo tidak mau membunuh Ken, dengan nekat Ken menyayat sendiri tangannya sampai berdarah. Telo tentu saja tidak membiarkannya dan gercep berusaha menghentikan pendarahan tangan Ken. Ia lalu memohon kepada Lexa agar memberikan perban atau apapun yang bisa menghentikan pendarahan tangan Ken. Untungnya Lexa mau berbaik hati memberikan perban. Namun di situ setelah membalut tangan Ken, dengan cekatan Telo menyambar pisau dan langsung meraih tubuh Lexa untuk ditodong dengan pisau tersebut tepat di leher. "Kita berdua tidak akan mati hari ini," ujar Telo. Ketika Heda dan antek-anteknya datang, Telo langsung mengancam, memerintahkan mereka untuk melepaskan rantai pengikat. Tapi tanpa diduga, Lexa dengan begitu mudahnya menjatuhkan Telo dan membalikkan keadaan. "Aku sudah mendengar apa yang harus kudengar," ujarnya. Ternyata Lexa tadi hanya melakukan penyamaran dan Heda yang sebenarnya justru adalah wanita itu sendiri. Dengan cara itu, Lexa bisa mengetahui sifat tahanan mereka dan seperti apa niat mereka sebenarnya. Lexa di situ nampaknya cukup kagum dengan ketulusan dan keberanian seorang Ken. Ia sangat menghargainya.
Maka dari itu, Lexa pun akan mengizinkan Ken untuk berbicara dengannya nanti. Sementara sekarang, Lexa dan anak-anak buahnya akan menggunakan Telo untuk mengirimkan pesan pada kaum Sky People. Scene pun beralih ke bunker Orgun. Dr. Singh sedang melaporkan tentang perkembangan kesehatan Maya. Ia menemukan bahwa darah dari Jasper ini seakan membuat tubuh Maya menjadi kebal juga terhadap radiasi kosmik. Tapi Dr. Singh belum tahu pasti apakah efeknya permanen atau tidak. Maka dari itu, Dr. Singh ingin menguji anak-anak The 100 yang lain. Ia meminta Pak Dante untuk tenang saja karena tidak akan terjadi apa-apa terhadap anak-anak The 100. Mereka tidak harus membunuh para remaja itu, hanya menggunakan saja tubuh mereka sebagai pembersih darah, seperti halnya Jasper. Tidak bisa, Dr. Singh. Jasper itu mengajukan diri secara sukarela. Kalau yang lainnya tidak mau bagaimana? Tanya Pak Dante. Di situ si Kejo menyarankan untuk melakukannya dengan cara paksa, sama halnya seperti pada kaum Grounders. Kejo juga membahas tentang ayahnya itu yang seringkali melukis pemandangan di dunia luar. Kejo sangat ingin ayahnya bisa berada di luar sana, melihat semua pemandangannya dan menghirup udara segar yang bebas. Kejo, jika aku memerintahkan kalian untuk memperlakukan anak-anak The 100 seperti kaum Grounders, maka aku tidak akan pantas untuk hidup di luar sana, ucap Pak Dante. Beberapa saat kemudian, terlihat Jasper baru dipulangkan dari ruang medis. Karena keberaniannya menyelamatkan Maya, Jasper dikagumi oleh banyak orang di bunker tersebut. Pak Dante juga menghampiri Jasper untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun Pak Dante sangat menolak keras eksperimen terhadap anak-anak The 100, tapi dia sadar kalau mereka memang membutuhkan darah para remaja itu. Maka dari itu, Pak Dante pun bercerita kepada Jasper bahwa bunker gunung cuaca ini tidaklah dibangun untuk bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Perlahan-lahan bangunannya mulai rusak, dan seperti yang terjadi kemarin-kemarin, beberapa ruangan mulai mengalami kebocoran. Pak Dante berharap teman-temannya Jasper yang lain bersedia mendonorkan darahnya untuk bertukar dengan para warga Orgun. Dr. Singh sedang mengembangkan penelitian, dan jika berhasil dengan bantuan kalian, kami mungkin bisa hidup dan bertahan di luar bunker, ucap Pak Dante. Jasper pun pergi menemui teman-temannya untuk mengajak mereka menjadi sukarelawan membersihkan darah kaum Orgun. Teman-teman, apa ruginya kan? Lagi pula kaum Orgun menyelamatkan kita dari bahaya dunia luar. Setidaknya hal itulah yang bisa kita berikan untuk membalas kebaikan mereka, ujar Jasper membujuk. Akan tetapi, tidak ada satupun dari teman-teman Jasper yang mau, dikarenakan mereka merasa ngeri dan takut. Jasper saja mengalami muntah-muntah selama 3 hari, baru bisa sehat lagi seperti sedia kala. Setelah semua anak-anak The 100 pergi, menyisakan Jasper dan Monty, Maya datang ke sana, mengajak Jasper dan Monty untuk makan pizza. Tapi di saat yang sama wanita itu membawa buku bertuliskan, kebocoran radiasi itu bukan kecelakaan, ikuti aku, karena di sini mereka bisa mendengar. Itu tulisannya begitu. Singkat cerita, Maya membawa Jasper dan Monty ke sebuah ruangan penyimpanan, yang dimana di sana tidak terdapat alat penyadap seperti di ruangan-ruangan lain. Maya pun menjelaskan bahwa petinggi Orgun sengaja membuat kebocoran yang mengakibatkan dirinya terluka parah karena radiasi. Targetnya juga adalah Maya karena dia yang paling dekat dengan remaja The 100 yaitu Jasper. Sehingga tujuannya adalah membuat Jasper rela memberikan darahnya untuk menjadi bahan uji coba Dr. Singh. Maya bersumpah tidak tahu menahu soal hal ini. Tidak mungkin ia mau membahayakan keselamatannya sendiri dan juga Jasper. Setelah itu Maya juga menunjukkan sebuah ruangan, tempat di mana para kaum Grounders ditahan dan dikurung di dalam kandang. Rahasia besar kaum Orgun adalah mereka tidak bisa hidup di dunia yang sekarang. Meskipun di dalam bunker ini bisa dikatakan aman, namun efek radiasinya masih bisa mereka rasakan. Jadi jika tidak mendapatkan asupan darah manusia luar, maka kaum Orgun bisa mati. Sekarang Dr. Singh telah menemukan terobosan baru, di mana ternyata darah manusia angkasa jauh lebih bagus kualitasnya berkali-kali lipat dari darah Grounders. Sampai-sampai Dr. Singh sangat yakin ia akan berhasil membuat semua kaum Orgun bisa keluar dari bunker dan hidup di luar sana. Kenapa kau memberitahu kami tentang ini? Tanya Monty. Sambil menahan tangis, Maya menjawab, ia tidak ingin kalau Jasper dan teman-temannya berakhir seperti para kaum Grounders di dalam kandang. Lalu sekarang apa yang harus mereka lakukan? Kita kabur saja Jasper, ujar Monty. Namun Jasper tidak setuju.
karena ia tidak mau meninggalkan teman-temannya yang lain di tempat ini. Untuk sekarang, rencana Jasper adalah mengulur waktu dengan membuat teman-teman mereka mau menjadi sukarelawan. Mengulur waktu untuk apa? Untuk menunggu Clark datang menyelamatkan mereka. Jasper sangat percaya kepada Clark. Tidak mungkin dia akan meninggalkan dan mengabaikan teman-temannya di tempat ini. Di saat yang sama, rombongan Clark akhirnya berhasil menemukan menara radio gunung cuaca yang selalu mengganggu sinyal, tapi letaknya jauh dan tinggi di atas bukit. Sebentar lagi juga akan gelap, sehingga mereka tidak akan bisa melihat perangkap yang dipasang kaum Orgun. Jadi, diputuskanlah bahwa mereka akan bermalam dulu di tempat itu dan pergi ke menaranya besok pagi. Namun tiba-tiba Abby menyadari kalau Octavia dan Bellamy sudah tidak ada di antara mereka. Clark pun menduga bahwa kedua temannya itu pasti berusaha mencari jalan masuk ke dalam bunker gunung cuaca. Alhasil, Abby yang tidak mau terjadi apa-apa kepada kedua remaja itu memerintahkan 3 penjaga untuk mencari Bellamy dan Octavia. Vino di situ ingin ikut, tetapi Clark dan Raven melarangnya. Vino yang menyadari bahwa dirinya sekarang sudah tidak dipercaya lagi, merasa kesal dan pergi dari sana setelah melemparkan senjata apinya, yang kemudian segera diikuti oleh Clark. Clark memanggil pria itu dan berkata ingin berbicara serius. Namun mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kabut asam berbahaya yang membuat keduanya langsung berlari tunggang langgang. Di saat yang sama, Bellamy dan Octavia berhasil tersusul oleh 3 penjaga Sky People. Kakak beradik itu dipaksa untuk kembali, tapi mereka kemudian dibuat panik dengan kemunculan kabut asam. Awalnya, mereka di sana akan mendirikan tenda untuk berlindung. Namun Octavia yang jeli melihat sekumpulan kecoa yang berlari, akhirnya bisa menemukan sebuah pintu palka sebuah bangunan bawah tanah. Sehingga mereka semua bisa berlindung di dalam bangunan tersebut. Akan tetapi, salah satu penjaga malah malaweng. Alhasil dia tidak sempat ikut berlindung dan berakhir meninggoy oleh kabut asam. 2 penjaga yang tersisa cukup terpukul karena kehilangan 1 rekan mereka. Tapi hidup harus terus berjalan. Bangunan bawah tanah yang mereka masuki ternyata merupakan basement parkir yang sangat luas. Sepertinya dulu merupakan basement parkir sebuah gedung perbelanjaan. Ada banyak bangkai mobil yang berjejeran di tempat itu. Di situ karena seingat Bellamy kabut asam hilangnya sangat lama, ia menyarankan agar mereka berpencar untuk mencari sebuah akses yang mengarah ke dalam bunker gunung cuaca. Tetapi setelah berpencar, 2 penjaga Sky People malah tidak fokus dengan misi, malah memeriksa barang-barang yang berada di dalam mobil. Salah seorang dari mereka menemukan sebuah musik box dan menyalakannya. Alhasil, bunyi dari musik box tersebut mengundang para Reapers yang muncul dari kegelapan dan menyerang mereka berdua dengan beringas. You Blake? Blake? Bellamy dan Octavia mendengar suara para penjaga yang berteriak. Segera keduanya berlari menyusul. Dan betapa terkejutnya mereka melihat 2 penjaga Sky People sedang dimukbang oleh para Reaper. Bellamy berhasil membunuh 2 dari mereka. Namun ketika akan membunuh yang satu lagi, langsung saja mereka terhenti karena Reaper itu adalah Lincoln. Pada akhirnya, mereka berdua membuat Lincoln pingsan dengan cara disetrum menggunakan senjata stun baton. Kita bawa dia pulang, ujar Bellamy. Abby dan Raven untungnya sudah memasang tenda dan berhasil berlindung di dalam tenda. Sang ibu terlihat mengkhawatirkan Clark. Lalu Raven meyakinkan bahwa Clark dan Vino pasti berhasil menemukan tempat untuk berlindung. Di situ, tiba-tiba Raven kegirangan karena ia katanya berhasil mendapat frekuensi yang dipakai oleh kaum Orgun. Jika Raven bisa membobol enkripsinya, maka mereka akan bisa mendengarkan percakapan para kaum Orgun di dalam bunker gunung cuaca yang menggunakan walkie-talkie. Clark dan Vino memang berhasil berlindung di dalam bunker yang dulu menjadi bunker rahasia mereka berdua. Di sana tentunya ada jasad Grounder Cyclops yang sudah berbau busuk. Vino buru-buru menutupinya dengan plastik yang ia temukan. Kalau dipikir-pikir kasihan juga si Vino. Sekarang orang-orang melihatnya seperti monster. Dan dia sendiri tentunya pasti sangat menyesal karena telah melakukan dosa yang sangat besar. Di situ Vino mendekati Clark dan memberikan jam tangan milik Clark. Yang jika kalian lupa, arloji tersebut adalah pemberian mendiang ayahnya Clark. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Clark, merasa tidak percaya bisa menemukannya kembali.
Setelah Vino menjawab kalau arloji itu ditemukannya dari Grounder Cyclops, Clark hampir menangis. Vino memang melakukan dosa yang sangat besar, tapi itu semua Vino lakukan untuk dan demi Clark. Kembali pada Abby dan Raven yang telah berhasil membobol enkripsi frekuensi kaum Orgun. Mereka berdua kini bisa mendengarkan apa saja yang dibicarakan kaum Orgun melalui walkie-talkie. Satu informasi mengejutkan yang mereka dapatkan adalah ternyata kabut asam itu merupakan bencana buatan yang dibuat oleh kaum Orgun untuk melindungi keberadaan mereka, menjauhkan para manusia agar tidak ada yang bisa mendekat ke gunung cuaca. Beralih lagi pada Vino dan Clark. Meskipun Clark sudah mengetahui tentang kejahatan yang Vino lakukan adalah demi Clark, wanita itu tetap tidak bisa menerimanya. Perbuatan yang Vino lakukan itu terlalu kejam. "Aku bahkan tidak kenal siapa dirimu sekarang, Vin," ucap Clark, yang langsung dijawab oleh Vino sambil menahan tangis. "Aku juga tidak," jawabnya. Di sisi lain, yaitu di bunker gunung cuaca, terlihat Monty dan 4 remaja The 100 yang lain akhirnya mau menjadi sukarelawan pembersih darah kaum Orgun. Ya, tentunya setelah dikong-kalingkong terlebih dahulu oleh Jasper. Pak Dante kembali datang menemui Jasper dan sangat berterima kasih. Setelah itu, Pak Dante pergi menemui Kejo anaknya dan memarahinya dengan sangat tegas. "Jangan bilang kau yang dengan sengaja membuat kebocoran radiasi itu, Kejo," bentak Pak Dante. Di situ entah jujur atau bohong, si Kejo meyakinkan Pak Dante bahwa dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kebocoran tersebut. "Oke, tapi kalau kau terbukti berbohong, kau akan tahu akibatnya, nak," gertak Pak Dante. Singkat cerita, Vino dan Clark sudah kembali ke tempat Raven dan Abby berada karena kabut asam juga sudah hilang. Clark segera diberitahu bahwa menara pengganggu sinyal Orgun tidak jadi diledakkan. Karena dengan itu, mereka akan bisa mendapatkan informasi tentang kaum Orgun. Sehingga misi penyelamatan anak-anak The 100 mungkin akan menjadi sedikit lebih mudah. Tiba-tiba saja, di momen itu, mereka kedatangan seseorang yang meminta pertolongan. Betapa terkejutnya Abby dan semua orang saat melihat bahwa orang tersebut adalah Telo Sulelo. Pria itu nampak babak belur. Ia pun segera menyampaikan pesan dari Heda Lexa yang memerintahkan kaum Sky People untuk pergi dari wilayah ini dalam 2 hari. Lexa memberikan 2 pilihan, pergi atau mati, ucap Telo. The 100 bersambung. Kisah diawali dengan eksperimen Dr. Singh dan Kejo, di mana mereka sengaja membiarkan seorang gadis Orgun berada di luar bunker. Panggil saja dia Teti. Teti sudah mendapatkan transfusi darah dari salah satu Sky People dan mereka ingin mengujinya. Apakah darah Sky People menjadi solusi permanen atau tidak? Dan ternyata hanya beberapa menit saja gadis itu bisa bernapas dan berdiam di luar bunker. Seketika tubuhnya menjadi merah dan terbakar. 4 menit lebih 10 detik, ucap Dr. Singh. Segitulah waktu yang mereka punya setelah mendapatkan transfusi darah dari kaum Sky People. Di situ, Kejo berniat untuk menyuruh bawahannya menolong si Teti yang berada di luar sana. Namun Dr. Singh melarang karena katanya bisa saja Teti membocorkan penelitian mereka kepada Pak Dante. "Kita tidak membunuhnya, dia hanya berkorban untuk tujuan yang lebih baik," jelas Dr. Singh. Dengan berat hati di situ Kejo pun setuju untuk membiarkan Teti mati di luar sana. Gila emang si Dr. Singh, guys. Lebih cocok dipanggil Dr. Ngising dia nih. Di saat yang sama, Jasper dan teman-temannya sedang berdiskusi. Mereka menyalakan musik di ruang tidur itu agar perbincangan mereka tidak didengar. Di situ, teman-temannya Jasper mulai meragukan tentang rencana mereka. Rencananya kan mengulur waktu sampai Clark datang menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana jika ternyata selama ini kaum Orgun berbohong tentang Clark yang berhasil kabur? Gimana jika ternyata Clark sudah dibunuh oleh kaum Orgun dan mereka di sini akan selamanya menjadi alat pembersih darah kaum Orgun, yang dimana tugas tersebut benar-benar membuat mereka menderita. Jarum suntik yang ditusukkan ke leher mereka itu sangat menyakitkan dan efek samping setelah prosedur tersebut membuat mereka muntah-muntah selama 3 hari. Jasper di situ lalu mengusulkan agar mereka mulai mencari tahu kebenarannya. Jasper mengingatkan bahwa mereka semua adalah kriminal dari Bahtera
Jadi di sini ayo kita menjadi kriminal lagi, ucap Jasper. Di sisi lain, Ngising dan Kejo sudah mengambil mayat Teddy di luar bunker. Setelah diteliti lebih lanjut, Ngising pun menemukan fakta bahwa darah dari kaum Sky People tidak akan membuat mereka kebal secara permanen. Maka dari itu, Ngising mengusulkan ide yang baru, yaitu dengan menggunakan sumsum tulang belakang para remaja Sky People. Karena darah manusia itu berasal dari sumsum tulang. Ngising yakin solusinya kali ini akan memberikan mereka efek kebal permanen terhadap radiasi kosmik di luar sana. Tapi apa yang akan terjadi kepada para remaja itu? Tanya Kejo. Dan jawabannya adalah mereka akan mati. Kejo terlihat kurang setuju karena pasti Pak Dante juga tidak akan mengizinkan hal itu. Namun Ngising di situ meyakinkan Kejo agar bisa membujuk ayahnya. Pada saat yang sama, Jasper, Monty, Harper, dan Miller sedang melakukan aksi kriminal, yaitu mencari kebenaran apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kaum Orgun. Maka mereka pun bekerja sama membobol ruang kerja Pak Dante di saat Pak Dante sedang tertidur. Berkat kemampuan Monty dalam meretas, mereka berhasil meretas keamanan pintu masuk dan juga komputer Pak Dante yang berada di ruangan tersebut. Lantas, bagaimana dengan kamera CCTV? Aman, karena saat ini ruang pengawas sedang didekontaminasi oleh Maya. Kalian tidak lupa kan kalau Maya itu bekerja sebagai pembersih di bunker ini. Di dalam komputer milik Pak Dante, mereka menemukan informasi tentang kaum Sky People yang berhasil mendarat dengan selamat di bumi. Dengan itu, mereka sekarang memiliki harapan yang nyata untuk bisa diselamatkan. Miller juga berhasil menemukan dokumen bunker Orgun yang sepertinya cukup penting. Di Camp Jaha, semua warga sedang panik mendapatkan pesan Hedda Grounders yang dibawa oleh Bang Telo. Karena pesan itu menyuruh mereka semua untuk pergi atau mati. Tapi pergi kemana? Sementara di dalam stasiun, Abby dan Telo sedang berdebat. Di situ Telo mengutarakan rencananya yang ingin membawa warga Sky People menuju tempat bernama City of Light. Tetapi ada 1-2 hal yang membuat Abby tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Pertama, padang pasir membentang luas yang harus mereka lewati itu terdengar sangat tidak aman untuk semua orang. Kedua, jika mereka pergi, bagaimana dengan nasib anak-anak The 100 yang tengah disekap di gunung cuaca? Lalu apa bedanya jika kita semua mati, Abby? Tanya Telo. Ia mengutarakan seberapa banyak pasukan Grounders yang dipimpin oleh Hedda Lexa. Jumlah kaum Sky People mah tidak ada apa-apanya. Meskipun mereka menggunakan seluruh amunisi yang mereka punya, itu mungkin hanya akan bisa menghabisi 20% saja pasukannya Lexa. Kita masih punya waktu 16 jam, Telo. Sementara itu mungkin kita bisa mencari solusi lain terlebih dahulu, ujar Abby. Tak berlangsung lama, Mayor Birne datang menemui mereka, mengatakan bahwa para penduduk saat ini gelisah dan menginginkan pemimpin mereka untuk mengatakan sesuatu. Telo berniat melangkah maju, namun dihentikan oleh Birne. Karena di bumi ini, tepatnya di Camp Jaha, Abby lah yang memimpin, bukan Telo. Kecuali jika Abby mau menyerahkan kekuasaannya kepada Telo. Oh ya, tentu tidak. Tapi Abby mengizinkan Telo untuk berbicara dengan para warga Bahtera bersama dengan dirinya. Mereka berdua lantas memberikan pengumuman kepada para warga Sky People untuk berkemas. Namun itu hanya untuk persiapan, karena sekarang keputusannya belum dibuat. Abby meminta para warga untuk bersiap agar ketika keputusan untuk pergi sudah fix, mereka bisa langsung berangkat. Di momen itu, Bellamy mengejutkan Clark dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Ia meminta Clark bergegas ikut bersamanya ke pesawat The 100 sambil membawa keperluan medis. Akan aku jelaskan di jalan, ujar Bellamy. Singkat cerita, Bellamy dan Clark pun tiba di pesawat. Di sana sudah ada Octavia dan juga Ripper Lincoln yang sedang diikat. Lincoln guys, bukan Lincoln. Dia mengamuk seperti orang kesurupan karena Lincoln sudah kecanduan obat red yang dibuat oleh Kejo yang menyebabkan tubuhnya berontak tidak terkendali. Pria itu tidak berhenti menggaung sampai akhirnya kejang-kejang. Lalu Clark berusaha menghampirinya dan menemukan bekas suntikan di leher Lincoln. Namun di momen itu tali yang mengikat Lincoln malah terlepas yang menyebabkan hampir saja Clark dimakan Lincoln. Bellamy dan Octavia
berusaha menyelamatkan Clark, tapi yang ada Bellamy malah terkena serangan tak terelakkan dari Lincoln. Sehingga Octavia tak tahan lagi dan memutuskan untuk memukul Lincoln dengan besi sekuat tenaga. Sampai pujaan hatinya itu pingsan. Beberapa saat kemudian mereka sudah membaringkan Lincoln di lantai dan diikat dengan rantai yang berlapis. Ada 2 PR yang harus Clark selesaikan. Pertama, harus mengeluarkan peluru di kaki Lincoln karena sebelumnya saat di basement parkir, Octavia sempat menembaknya. Lalu, kedua, Clark harus membantu menyembuhkan sakaunya Lincoln. Di saat Clark akan mengeluarkan peluru dibantu oleh Bellamy, Octavia pergi keluar untuk mengambilkan air. Tetapi saat berada di luar, dia tiba-tiba disergap oleh seorang grounders yang ternyata adalah Nico. Nico tidak berniat menyakiti Octavia. Ia hanya tidak mau gadis itu berteriak. Kedatangannya menemui Octavia adalah bermaksud memperingatinya untuk segera pergi. Head Alexa benar-benar serius dengan ucapannya, Okta. Pasukannya yang sangat banyak sudah berjalan ke arah camp Sky People, jelas Nico. Pria itu merasa memiliki hutang budi kepada Octavia. Karena saat itu misi penyelamatan dirinya bisa berjalan lancar adalah berkat bantuan dari Octavia. Tentu Nico tidak ingin Octavia berakhir mati. Tetapi perbincangan mereka segera terhenti saat mendengar suara teriakan dari Lincoln. Diajaklah Nico untuk masuk ke pesawat The 100, di mana di sana Clark sudah berhasil mengeluarkan peluru di kaki Lincoln dan sudah membalut lukanya. Di situ Bellamy awalnya langsung pasang posisi mengancam. Namun Octavia berhasil meyakinkan mereka bahwa Nico adalah grounders yang baik. Sebelumnya, Nico juga sudah menyembuhkan Octavia. Mereka pun di situ berharap Nico bisa menyembuhkan Lincoln. Dikeluarkanlah obat-obatan miliknya. Dan ketika Nico akan memberikan setetes obat kepada Lincoln, Nico berkata, "You gon' play stay Aden." Mendengar itu, langsung saja Clark menghentikannya. Karena ia ingat, Anya sebelum meninggal juga mengatakan kata-kata semacam itu. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Trigeda slang yang merupakan bahasa kaum grounders. You gon' play stay Aden berarti pertarunganmu sudah berakhir. "Kenapa kau melakukan itu, Nico?" tanya Octavia. Nico pun menjelaskan bahwa Lincoln sudah tidak bisa diselamatkan. Ia hanya ingin mengakhiri penderitaan saudaranya itu. Kenapa Nico bisa menyimpulkan itu? Karena sebelumnya kaum grounders juga sudah mencoba untuk menyembuhkan orang-orang Reaper. Hasil akhirnya selalu sama. Reaper itu berakhir meninggoy. Pada saat itu juga Vino datang untuk mengabarkan bahwa penduduk Sky People di camp akan segera berangkat mengungsi sebentar lagi. Melihat kedatangannya, Nico seketika langsung menyambar Vino dan mencekiknya. Dia berniat membunuh Vino atas dosa besar yang telah dilakukannya. Untungnya Clark berhasil menghentikan Nico dengan menyetrumnya menggunakan stun button. Tapi di momen yang sama, Octavia mendapati Lincoln sudah tidak bernapas lagi. Langsung saja di situ Clark berusaha melakukan pertolongan dengan metode RJP. Syukurnya Lincoln berhasil terselamatkan dan pria itu bernapas kembali. Melihat hal tersebut, Nico nampak sangat tercengang. Sepertinya kaum grounders tidak punya pengetahuan tentang metode RJP. Maka dari situlah Clark menemukan ide brilian yang bisa membawa mereka pada perdamaian dengan para kaum grounders. Singkat cerita, Clark pun sampai di camp Jaha bersama dengan Vino. Langsung saja mereka menemui Abby dan berkata bahwa Clark menemukan solusi untuk perdamaian dengan kaum grounders. "Bu, kenapa kita kesulitan untuk berdamai dengan kaum grounders? Itu karena kita tidak memiliki penawaran untuk mereka. Kita tinggal di wilayah mereka, tentu saja kita harus punya penawaran yang bagus untuk mereka. Dan kabar baiknya, aku punya penawaran yang sangat bagus," jelas Clark. Di momen itu, para warga Sky People pun dihebohkan dengan terlihatnya obor-obor milik kaum grounders yang jumlahnya begitu banyak. Sudah dipastikan, Lexa dan pasukannya itu berjumlah ribuan. Mereka sepertinya membangun camp di sana untuk bersiap menyerang jikalau kaum Sky People masih berada di tempat itu saat matahari terbit. 5 menit kemudian, terlihat Clark, Vino, Abby, dan Telo sudah berada di dalam stasiun mendiskusikan rencana Clark. Jadi, penawaran dari Clark, kebelibet ini. Jadi, penawaran dari Clark adalah membantu kaum grounders mengalahkan kaum Orgun, menyelamatkan semua orang yang ditangkap Orgun, termasuk para grounders dalam kandang. Setelah itu, Clark juga bisa membantu memulihkan para grounders yang sudah menjadi Reaper.
Tetapi dalam rencana itu ada PR besar yang harus diselesaikan, yaitu Abby harus bisa mengobati Lincoln dari efek obat red yang membuat tubuhnya sakau dan sekarat. Clark meminta Abby untuk pergi ke pesawat The 100 menyelamatkan Lincoln, sementara Clark akan pergi menemui Heda Lexa sendirian untuk berbicara dengannya. Namun, Telo ternyata menentang keras rencana tersebut karena itu terlalu beresiko. Bagaimana jika Abby tidak bisa menyelamatkan Lincoln? Dan bagaimana jika Lexa tidak mau menerima penawaran dari Clark? Telo bersikeras agar Abby memerintahkan evakuasi seluruh warga Sky People dalam 1 jam. Telo bersikeras agar Abby memerintahkan evakuasi seluruh warga Sky People dalam 1 jam. Karena matahari akan terbit dalam 2 jam lagi. Di situ, untungnya Abby menolak permintaan Telo. Telo yang merasa kesal lantas menghampiri Mayor Byrne dan Sersan David, menyuruh mereka berdua untuk menahan Abby, Vino, dan Clark di penjara. Tetapi kedua prajurit itu tidak mau melaksanakannya karena di sini di Camp Jaha yang sekarang sudah berganti nama menjadi Arcadia, pemimpin mereka adalah Abby, bukan lagi Telo. Lantas, Abby di situ memerintahkan Byrne dan Pak David agar menempatkan Telo di kurungan penjara. Singkat cerita, saat hari sudah terang, Clark terlihat sudah sampai di perkemahan para Grounders yang dibangun di dekat Arcadia. Kalian ingat prajurit Grounders yang sebelumnya berpura-pura menjadi Heda agar Lexa bisa menyamar? Dia bernama Gustus, seorang prajurit bodyguard yang bertugas melindungi Heda Lexa 24 jam. Gustus ini mengingatkan saya dengan Bojan dari seri Snowpiercer, teman-teman. Bertemulah Clark dengan Lexa. Oh iya, Lexa juga mengingatkan saya dengan Alicia dari series Fear the Walking Dead, guys. Untuk mendapatkan respect darinya, Clark menceritakan tentang pengalamannya kabur dari bunker Orgun bersama dengan Anya. Di situ Clark berbohong dengan mengatakan bahwa Anya tewas saat sedang berjuang kabur bersamanya. Tapi Clark jujur mengatakan tentang kaum Orgun yang menyekap para Grounders di dalam kandang. Untuk diambil darahnya sampai mereka mati. Masih banyak dari kaum Grounders yang ditahan. Sebelum Anya meninggal, dia ingin menyampaikan pesan kepada Lexa bahwa Grounders dan Sky People harus bersatu untuk bisa mengalahkan kaum Orgun, lalu menyelamatkan semua orang yang ditawan di sana. Bagaimana aku bisa memastikan kau tidak berbohong, Clark? Tanya Lexa. Di situ Clark memberikan rambut Anya yang sempat ia potong untuk membuktikan kalau Anya tidaklah meninggoy karena terbakar pesawat. Selain itu, dari Anya, Clark juga bisa tahu bahwa Lexa dulunya merupakan murid Anya sebelum Lexa menjabat sebagai pemimpin para Grounders. Mendengar hal itu, akhirnya Lexa percaya kepada Clark. Dan penawaran Clark tidak berhenti sampai di situ. Ia juga memberikan penawaran bahwa mereka, yaitu kaum Sky People, bisa membantu para Reaper untuk kembali sembuh menjadi Grounders yang normal. Hal itu tentu saja membuat Lexa dan anak-anak buahnya tercengang. Tercengang karena mereka tidak percaya dan menganggap Clark membual. Tapi tidak dengan Lexa. Ia meminta Clark untuk membuktikannya. Sementara itu, Abby baru saja sampai di pesawat The 100. Melihat Lincoln yang dalam keadaan kritis, Abby pun segera menanganinya. Mereka sangat beruntung karena Bellamy CS berhasil menemukan puing-puing stasiun pabrik, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak persediaan termasuk persediaan obat yang sekarang bisa digunakan untuk menolong Lincoln. Tetapi sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba jantungnya Lincoln berhenti berdetak. Dengan dibantu oleh Nico, Abby berusaha mengembalikan detak jantung Lincoln menggunakan metode RJP tangan. Namun singkatnya, hingga Clark bersama Lexa dan pasukan Grounders tiba di sana, detak jantung Lincoln masih tak kunjung kembali. Lexa dan kawan-kawan yang melihat Lincoln dalam keadaan tidak bernyawa, tentu saja langsung berpikir bahwa Clark telah berbohong. Dan pada saat itu mereka semua saling todong senjata. Untung saja Abby memegang stun baton. Ia langsung mendapat ide dengan menekan jantung Lincoln dengan tegangan listrik dari senjata tersebut. Bukan jantungnya yang ditekan, guys, tapi dadanya. 2 kali ditekan, akhirnya detak jantung Lincoln berhasil kembali. Sekaligus kesadarannya juga kembali. Terbukti di saat Octavia memanggilnya, Lincoln pun menjawab, "Octavia." Singkat cerita, Clark dan Lexa sudah berada lagi di perkemahan Grounders.
Dengan penawaran yang Clark berikan, Lexa pun akhirnya menyetujui perjanjian damai dengan kaum Sky People. Akan tetapi, Lexa memiliki satu persyaratan lagi yang harus dipenuhi oleh Clark, yaitu Vino, seseorang yang telah membunuh 18 orang tidak bersalah dari pihak Grounders. Perdamaian kita akan dimulai dengan kematian Vino, tegas Lexa. Di bagian akhir diperlihatkan Keijo yang membawa ayahnya keluar dari bunker dengan mengenakan pakaian hazmat. Kemudian Keijo melepaskan maskernya dan meminta Pak Dante juga melakukannya. Ketika Pak Dante melepaskan masker, betapa sumringah dan takjubnya dia bisa melihat dunia luar tanpa terhalang oleh kaca masker. Udaranya pun benar-benar menyegarkan dan harum. Ini adalah pengalaman pertamanya dalam seumur hidup. Tapi raut wajah Pak Dante seketika berubah kecewa di saat Keijo mengatakan mereka hanya punya waktu 4 menit 10 detik saja di luar. Darah dari anak-anak Sky People tidaklah bisa membuat mereka hidup di luar bunker secara permanen. Apa yang dibutuhkan untuk membuatnya permanen, nak? Tanya sang ayah. Langsung saja Keijo menjawab bahwa mereka membutuhkan sumsum tulang belakang milik manusia langit. Yang itu berarti mereka harus membunuh ke-47 remaja The 100. Awalnya saya mengira Pak Dante akan menyetujuinya. Namun saya salah guys. Pak Dante masih memiliki hati nurani. Meskipun tawarannya adalah ia bisa hidup di luar, pria tua itu tetap tidak mengizinkan Keijo untuk bereksperimen terhadap para remaja The 100. Sementara itu, di kamar para remaja The 100, Monty memuji Miller akan keterampilannya dalam mencuri karena Miller berhasil mencuri sebuah dokumen yang ternyata merupakan skema seluruh bangunan bunker Orgun. Dengan itu mungkin mereka akan bisa menemukan jalan keluar. Tiba-tiba saja Jasper menghampiri mereka berdua dan mengatakan bahwa ia tidak melihat keberadaan Harper sejak misi membobol ruang kerja Pak Dante. Dan ternyata Harper sudah berada di ruang eksperimen si Ngising. Ada Keijo juga yang setia menemani. Di situ Ngising benar-benar tak berperi kemanusiaan di saat dia dengan teganya mengebor tulang pinggul Harper tanpa anestesi untuk mengambil sumsum tulang belakangnya. Betapa kesakitannya Harper. Teriakannya terdengar sangat memilukan. Wah, mereka ini tetap melakukan eksperimen meskipun sudah dilarang oleh Pak Dante. Bagaimana reaksi Pak Dante jika mengetahui hal tersebut, guys? The 100 bersambung.